Jadi kalau yang lahir itu perempuan, bebas. Kalau laki-laki, dilihat langsung dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu nanti ditemukan di Quran surah ke-2 ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa. Sudah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa artinya tagha? Nih, gini. Ini ada pembatas. Ini ada jalan. Ada marka, ada pembatas di sini. Aturannya jelas. Tidak boleh melewati batas ini. Jelas? Tiba-tiba ada orang sengaja melewati batas ini. Nah, melewati batas yang telah ditetapkan itu tidak baik. Melewati batas, melanggar kebaikan yang telah ditetapkan disebut togho namanya. Togho. Orangnya disebut toghin kalau satu, kalau banyak disebut togut. Di togut itu sifat yang melekat pada orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam hidup, dalam kehidupan dunia pun ada batasnya kan? Negara ini punya batasan nggak? Ada, makanya disusun undang-undang untuk membatasi supaya kita hidup tidak melampaui batas. Silahkan makan dan minum, silahkan konsumsi, cuma batasnya ini nggak boleh. Ya, maaf, narkotika boleh nggak? Tidak boleh. Sabu boleh nggak? Ekstasi boleh nggak? Itu batas namanya, jangan dilanggar. Silahkan Anda bekerja, tapi jangan korupsi, ini batasnya. Jangan menipu, ini batasnya. Itu undang-undang, harus dibatasi, nggak ada yang bebas. Liberal itu nggak ada, mesti terbatas. Kalau nggak ada aturan, maka akan kacau semua. Ya, mesti ada batasan, mesti ada aturan. Nah, kalau dibuat manusia, sah-sah saja ketika disepakati. Tapi semua orang pasti punya persepsi. Makanya ketika bikin hukum, bikin undang-undang, setiap generasi kan kadang ingin merevisi ya. Ya kan? Tapi kalau yang bikin Allah yang mencipta kita. Allah tahu kebutuhan kita dan melintasi zaman setiap waktu dan era yang kita lalui. Karena itu hukum Allah mengatakan, ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang soleh, ini yang salah. Yang salah jangan lakukan, yang soleh kerjakan. Di zaman Nabi Musa, ada sosok yang punya gelar namanya Fir'aun. Farauh. Bahasa Arabnya Fir'aun. Gelar kedudukan tertinggi. Kalau sekarang presiden, raja. Jadi gelarnya bukan orangnya. Saya ulangi ya, ini gelarnya bukan orangnya. Beradanya di Mesir tempo dulu. Dah. Jadi Nabi Musa itu ditugaskannya di daerah mana? Kalau sekarang wilayah Mesir terdahulu. Jadi areanya di situ, lahir di area situ, ya di area dekat Sungai Nil, kemudian berkembang, tumbuh. Secara singkatnya, tugasnya adalah ada sosok penguasa, raja, ya, yang dia sedang bergeser melampaui batas nih dari kewenangannya. Maaf, saya disclaimer dulu dari awal ya, dari sekarang. Kalau ada keterkaitan dengan, relate dengan isu-isu terkini atau keadaan, ini tidak ada hubungan secara politis. Ini ta'lim murni. Cuma nanti saya garap dan kita kupas ilmu tafsirnya untuk menjadi pelajaran. Jadi jangan disimpulkan, oh ini pasti ini pastinya tidak. Awas ya. Dan saya tidak ada kaitan dengan itu semua. Ini saya sampaikan dari awal nih. Jangan dipotong, awas tuh. Dah. Kita kenalan dulu sama Firaun. Iya, kenalan dulu sama. Tak kenal maka tak. Ayo ibu terus saja sayang. Tadi ibu nih. Ta'aruf bu. Tak kenal maka tak. Nah, kan saya sering katakan, kenal itu tidak harus selalu sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Ibu-ibu agak repot hari ini nih. Udah balik sini. Fir'aun itu bukan nama asli, bukan nama orang. Tapi nama gelar yang melekat pada orang. Singkatnya, nama yang selevel, gelar yang selevel dengan raja atau kekinian presiden misalnya. Dan ini gelar itu turun-temurun sampai nanti ada 19 sampai 20 dinasti. Kalau kita baca buku sejarah, ada 19 sampai 20 dinasti.
1 sampai dinasti ke-20. Sudah? Pelan-pelan. Yang eranya Nabi Musa ini kurang lebih menurut para pakar sejarah di era yang ke-19 nih. Mau berakhir, kemudian mau ke-20. Berarti yang sebelumnya bukan yang ini. Walaupun gelarnya masih sama. Di era ke-15 sekitar tahun 1570 sebelum Masehi. Karena dimulainya di 6100 sebelum Masehi. Pelan-pelan. Nanti ada yang menyatukan dua dinasti besar, disatukan jadi satu. Nama rajanya itu Mina waktu itu. Sampai ke eranya Nabi Yusuf alaihissalam, itu masih dikenal, gelarnya belum Fir'aun, masih Malik, masih raja. Di ke-15 ini, itu masih Malik namanya. Ya. Makanya kalau kita ngaji surat Yusuf, di surah 12, ya, dan berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, lihat konfirmasinya di ayat 43 misalnya. Sampai ayat 54 kita temukan kata Malik di situ. Ya, waqalal maliku, Malik bukan Fir'aun namanya, raja. Ya, gelar yang berlaku pada masa itu gelarnya Malik, bukan Fir'aun. Kenapa Malik? Karena di era-era sebelum Nabi Yusuf ini, nanti ada serangan ke daerah Mesir dari raja besar di dunia namanya Heksos. Ya, bukan permen. Ya. Heksos ini dari daerah Madian, sebelah selatannya Syams, berarti ke Jordan tuh. Ya, dia masuk dari situ, masuk sampai melewati Laut Merah dan seterusnya sampai ke Mesir, dia kuasai. Jadi waktu itu Mesir bagian dari kekuasaan Heksos. Jelas? Sampai eranya ke Nabi Yusuf alaihissalam. Gelarnya itu Malik, raja besar. Sini. Ini yang kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam ditugasi oleh Allah membawa risalah untuk membawa risalah Islam dalam kebaikan pada raja yang bertugas pada masa itu. Secara singkat, karena bukan kisah Nabi Yusuf, kita langsung ke Musa. Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri sampai menurunkan ke bawah keturunan sampai eranya ke Nabi Musa alaihissalam. Jadi maksud saya, dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu ada kurang lebih 4 generasi dinasti, 15 sampai ke 19. Jelas sampai sini? Dan ini dinasti ini bisa ratusan tahun. Bisa berapa? Ratusan tahun. Dari sini ketika Nabi Musa itu dilahirkan, itu sudah berubah dari Malik menjadi Fir'aun lagi. Kembali ke Fir'aun. Paham? Yang menurut catatan sejarah, yang waktu itu berkuasa Fir'aunnya saat Musa baru lahir, bukan Musa saat menerima wahyu. Musa saat terlahir, termasuk catatannya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kitab sejarah bagus, jilidnya juga banyak ya. Disebutkan namanya Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah. Sekali lagi, bukan yang Muawiyah di era Nabi, bukan Mus'ab yang di era Nabi. Jadi begitu Musa dilahirkan, ini masih Qabus. Qabus ini raja yang baik, masih menurunkan ketaatan-ketaatan dari generasinya Yusuf alaihissalam. Istrinya namanya Aisyah, istri Qabus ini. Ya. Sudah? Kemudian Qabus meninggal, digantikanlah oleh Walid bin Mus'ab. Dalam satu keterangan ya, walaupun di sini versinya banyak, ini untuk memberikan contoh saja. Walid inilah yang dimaksudkan ya pada eranya Musa alaihissalam yang digelari Fir'aun dengan karakternya yang menyimpang itu. Sosok Walid inilah yang maaf sekali banyak penyimpangannya, yang keras, yang bukan hanya otoriter, tapi untuk menjaga semua kekuasaannya, semua harus dilakukan. Ya, walaupun itu harus menghilangkan nyawa siapapun yang ada di sekitarannya. Karena itu ketika orang ini berkuasa, ya, datang kemudian para pembisik-pembisiknya, termasuk dukun-dukunnya. Ya, kita tulis dulu dukun. Ya. Ini boleh dihapus. Saya aja, saya. Ya. Jazakallah khair. Repotnya kan kadang nggak tahu yang mana yang harus dihapus. Ya. Alih-alih bertakwa turun tingkat ke sini ntar ya. Sayang udah dihapus tadi. Balik sini. 1. Nah ini dukunnya mengatakan Paduka, bahaya nih. Akan ada sosok yang terlahir. Yang lahir ini laki-laki akan menggoyang kedudukan Paduka. Kalau dia dibiarkan tumbuh dewasa, maka akan hancur singgasana. Dikeluarkanlah dekrit oleh Walid ini yang bergelar Fir'aun itu. Semua bayi yang lahir laki-laki mesti dieksekusi.
Jadi kalau ada ibu yang sedang mengandung, alhamdulillah ibu hidup zaman sekarang, itu ditempel sama 2 intel. Sekaligus algojo. Yang satu mengamati, yang satu sudah membawa pedang terhunus atau golok terhunus. Jadi kalau yang lahir itu perempuan, bebas. Kalau laki-laki, dilihat langsung dibanting ke bawah, digolok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu nanti ditemukan di Quran surah ke-2 ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa. Sudah. Jadi karena ini, satu, punya sifat otoriter yang sudah kebablasan, yang kedua punya ambisi yang sangat kuat. Semua harus bangun untuk menunjukkan kehebatannya. Maka konsekuensinya apa? Terjadilah perbudakan. Itu bukan asli Mesir tuh, bukan asli kita. Ini adalah imigran yang datang dari sana, jadikan budak. Maka mulai diperbudak, bikin piramid, bikin sphinx, bikin macam-macam. Yang lelah tidak ada istirahat, cambuk, meninggal, selesai. Cambuk, meninggal, selesai. Jadi semua apa yang diinginkan harus terjadi, semua ambisi harus dieksekusi, walaupun resikonya itu menghilangkan orang-orang di sekitarannya. Nah, melampaui batas tidak? Sifat-sifat inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan togo namanya. Jelas? Tapi yang paling menarik adalah Allah tidak menyebut namanya. Karena itu versi para sejarawan macam-macam, beda-beda. Ada yang mengatakan Firaun namanya ini, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan Walid, ada yang mengatakan yang lain, beda-beda. Karena tujuannya bukan ingin menunjukkan orang. Tujuannya ingin menunjukkan substansi pada jabatan. Ketika seorang punya kedudukan, apalagi kedudukannya tinggi, ada potensi untuk menyimpang dari kedudukan. Yang dengan penyimpangan ini menghalalkan segala cara. Itu maksudnya. Saya sudah disclaimer dari awal loh. Penyimpangan. Ya. Oh, ini kajian tafsir ya. Jadi yang ingin diterangkan kepada kita di kisahnya Musa ini, ada penyimpangan dari segi kedudukan yang sistematis dan terstruktur. Di level yang tinggi, level kenegaraan, level besar, level pemerintahan. Sistematis sekali. Saking sistematisnya diungkaplah oleh Quran, kapan kedudukan itu bisa menyimpang? Ketika muncul 3 faktor utama. Ya, 1, Firaun. Pelan-pelan, kita keluarkan eranya dulu nih. Tadi Firaun. Ini tokoh sentral yang punya kedudukannya, rajanya. Kedua, pemodalnya, ya, pengusaha gelapnya, Korun namanya. Kalau sekarang bohirnya lah gitu ya, gitu. Oligarki kalau orang lagi rame lah, kata orang-orang. Korun yang punya harta. Apa artinya Korun? Hah? Korun juga bukan nama orang. Korun itu sebutan orang-orang lokal dari akar kata kor. Kor itu uang pada saat itu. Kalau uangnya banyak melimpah disebut korun. Yang punya banyak uang, yang melimpah. Ya, atau yang kedua, yang tertelan oleh bumi. Yang tertelan oleh bumi. Karena itu setiap orang mencari harta-harta di bawah bumi disebut mencari harta. Nah, itu sudah kata-kata akar dari budaya setempat. Nah, diabadikan oleh Al-Quran tidak disebut nama, disebutkan korunnya. Jelas? Oh, makin mengerucut nih. Nah, 3, Haman. Korun konfirmasinya ditemukan di Quran surah ke-28 ayat 76. Ya. Dari mana taunya Korun hidup di zaman Musa dan koleganya Firaun? Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Korun itu ada di eranya Musa, termasuk kaum objek dakwahnya Musa alaihissalam. Quran surah 28 ayat 76. Haman, tokoh intelektualnya, dan merangkap jenderal perangnya, intelektual, pintar, dan punya sifat militer. Konfirmasinya di Quran surah 40 Al-Mu'min atau Ghafir di ayat 36. Tahan pelan-pelan. Sekali lagi, kita sedang ngaji tafsir. Penting saya sampaikan. Dan saya bukan partisan politik, saya tidak ada kaitan.
termasuk dengan paslon-paslon dan sebagainya. Makanya saya sekarang konsisten aja dengan mengajar. Lihat baik-baik. Jadi jangan dikait-kaitkan kemana-mana ya. Satu negara, satu pemerintahan, awas hati-hati, akan tidak kondusif dan terasa tidak menenangkan, kehidupannya menegangkan, di bawah ancaman, tidak nyaman beraktivitas jika berkumpul tiga unsur ini. Jelas ya? Baik. Maka nanti Allah turunkan sifat-sifat dari Musa dan Harun alaihissalam. Kenapa tidak disebutkan orangnya, disebutkan kedudukannya untuk memberikan kesan bahwa orang kalau sudah ada di level atas dengan kedudukan yang melekat padanya, berpotensi ada penyimpangan di dalamnya. Baik, saya mau tanya, yang paling mudah korupsi itu di level direktur atau di level yang bawah, sales? Direktur kan? Berarti kan kedudukan mudah karena ada kebijakan di dalamnya. Termasuk ini poinnya. Makanya poin pelajaran besarnya apa? Hati-hati, jangan lihat orang. Anda punya kedudukan apa sekarang? Di perusahaan, di pekerjaan, di birokrasi. Sepanjang dan selama Anda ada di posisi itu, ada setan khusus yang menggoda di situ. Makanya saya sering katakan, rewel saya katakan, nanti satu waktu kita bahas 9 jenis setan. Kita beri judul fikih setan. Nah, ada setan yang melekat pada kedudukan, itu aja yang digoda tuh. Gimana supaya menyimpang? Gimana caranya supaya menjadi jahat? Yang kedua, ini Korun. Fir'aun bisa begitu karena dibiayai oleh ini. Disupport. Ini biayanya, ini ininya. Cuman timbal baliknya, proyeknya buat saya. Yang ini saya kuasai, Anda saya modali, silakan. Anda yang tertinggi di atas. Cuma modalnya saya berikan, kompensasinya proyek ini kasih saya. Yang ini berikan saya, all access untuk saya. Jelas? Yang menyambungkan ini dan ini ada intelektual, ini Haman. Terkadang apa? Pimpinan itu kadang-kadang baik. Tidak menyimpang, cuma kadang-kadang ada sosok-sosok di balik itu yang punya kepentingan sehingga memberikan bisikan-bisikan kepada pimpinan tertinggi dan salahlah dalam mengambil kebijakan. Betul, jangan potong gitu. Kan saya lagi ngajar. Ini demi Allah saya katakan, ini adalah silsilah kajian tafsir. Kita juga nggak duga Allah rencanakan bahasnya yang ini pas sesi sekarang gitu. Kan saya nggak pernah rencanakan. Dan saya nggak ada kaitan sekali lagi tuh, cuma bahas ini aja. Maksud saya, kalau antum nanti jadi pimpinan, jangan begini. Kalau kaya, jangan begini. Tuh. Nggak boleh. Pokoknya kalau ada jurus-jurus ke sana, kemanapun paslon, saya tutup kajian. Ya, saya mau konsisten untuk memberikan pendampingan karena kita nggak tahu Allah menentukan siapa. Karena itu penting kita doakan semua mudah-mudahan sehat, Allah kuatkan dan baik semuanya. Dan yang paling penting itu semua bisa taat kepada Allah. Ya, supaya negara kita baik. Dah. Susah. Udah. Pulang. Dah cukup. Dah ya. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Maka yang punya kedudukan hati-hati, di balik kedudukan bisa ada potensi penyimpangan. Penyimpangan ini terjadi karena ini faktornya. Kalau levelnya besar,